Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari anggota Dia Rahayu dan Eka Nur Aziza dari Prodi Ekonomi Syariah 4A akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan pada PT Pertamina dengan dosen pengampu Bapak Anwar Rifai SPD ME. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Pembahasan kita pada kali ini yaitu mencakup yang pertama ada pengertian analisis keuangan, yang kedua ada pengertian dan jenis rasio keuangan, dan yang terakhir yaitu analisis rasio laporan tahunan Pertamina. Pengertian analisis keuangan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang mencakup posisi keuangan, kinerja, serta posisi keuangan suatu usaha yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakaian dalam pengambilan keputusan. Sedangkan, menurut Henry, dalam buku analisis kinerja manajemennya, analisis laporan keuangan adalah suatu proses untuk membedah laporan keuangan dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Pengertian rasio keuangan. Menurut Warsidi dan Bambang, analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan yang ditunjukkan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan yang prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan tren pola perubahan tersebut untuk kemudian menunjukkan resiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. Jenis-jenis rasio keuangan. 1. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. 2. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban. 3. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. 4. Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Analisis rasio keuangan tahunan pada PT Pertamina meliputi 1. Rasio likuiditas, 2. Rasio solvabilitas, 3. Rasio aktivitas, 4. Rasio profitabilitas. Hasil analisis rasio laporan keuangan tahunan pada PT Pertamina. 1. Laporan keuangan Pertamina. Data keuangan yang dipergunakan dalam analisis ini berasal dari laporan keuangan tahunan Pertamina mulai tahun 2020 sampai 2021 yang berhubungan dengan analisis rasio keuangan. Berikut laporan neraca dan laba rugi. 2. Analisis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio. Rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Pada tahun 2021, aktiva lancarnya 28,717,155 dibagi hutang lancarnya 44,723,165 dikali 100% sama dengan 64,210%. Aktiva lancarnya 23,078,595 dibagi hutang lancarnya 37,889,430 dikali 100% sama dengan 60,910%. Dari analisis current ratio yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa tahun 2021 diperoleh current ratio sebesar 64,210%, yang berarti setiap 1,00 utang lancar akan dijamin oleh 6.421 dari aktiva lancar. Berikutnya quick ratio. Rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Pada tahun 2021, aktiva lancarnya
28,717,155 dikurang persediaannya 7,557,873 dibagi 44,723,165 dikali 100% sama dengan 133,160%. Pada tahun 2020, aktiva lancarnya 23,078,595 dikurang persediaannya 4,891,896 dibagi 37,889,430 dikali 100% sama dengan 47,99%. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa tahun 2021 diperoleh quick ratio sebesar 133,160%, berarti setiap hutang lancar sebesar 1,00 akan dijamin sebesar 1,331,60. Rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to asset ratio. Rumus total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2021, total hutangnya 44,723,165 dibagi total aktivanya 78,050,746 dikali 100% sama dengan 57,3%. Pada tahun 2020, total hutangnya 37,889,430 dibagi total aktivanya 69,143,769 dikali 100% sama dengan 54,79%. Hasil rasio solvabilitas yang telah dilakukan, maka dapat diketahui tahun 2021 debt to asset ratio sebesar 57,3% menunjukkan bahwa setiap 1,00 total hutang dijamin dengan 5,73 aktiva perusahaan. Tahun 2020 debt to asset ratio diperoleh 54,79%. Dalam hal ini menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 2,51%. Hal ini disebabkan naiknya total aktiva dan total hutang. Yang kedua yaitu debt to equity ratio. Pada tahun 2021 diperoleh yaitu dengan rumus total hutang dibagi ekuitas kemudian dikali dengan 100, di mana pada tahun 2021 diperoleh total hutang Pertamina yaitu sebesar 44,723,165 dibagi ekuitas yaitu 327,581 dikali 100% dan diperoleh dengan hasil 134,192%. Sedangkan pada tahun 2020 diperoleh total hutang Pertamina yaitu sebesar 37,889,430 dibagi dengan ekuitas yaitu 31,254,339 dikali 100%. Diperoleh hasilnya yaitu 121,229%. Kemudian dari hasil analisis rasio yang telah dilakukan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa tahun 2021 debt to equity ratio sebesar 134,192%. Dari rasio ini dapat dikatakan bahwa setiap Rp1 hutang dijamin dengan 1,34192 modal sendiri. Sedangkan pada tahun 2020 diperoleh debt to equity ratio sebesar 121,229%. Nah, kemudian jika kita bandingkan antara debt to equity ratio pada tahun 2020 dan 2021 terdapat kenaikan yaitu sebesar 12,963%. Nah, hal ini disebabkan oleh naiknya hutang dan ekuitas. Kemudian kita lanjut ke rasio sudahnya yaitu rasio aktivitas. Yang pertama ada inventory turnover dengan rumus yaitu penjualan dibagi dengan persediaan. Yang pertama pada tahun 2021 diperoleh penjualan Pertamina sebanyak 57,508,793 dibagi
persediaannya yaitu 7.557.873 dengan hasil yaitu sebanyak 7 kali. Kemudian kita hitung lama persediaannya 360 hari dibagi 7 kali dari inventory turnover yang di atas tadi, diperoleh hasil yaitu 51 hari. Sedangkan untuk tahun 2020 penjualan diperoleh sebesar 41.469.457 dibagi 4.891.896 diperoleh dengan hasil 8 kali, dan lama persediaannya yaitu selama 45 hari. Nah, dari hasil rasio di atas, maka dapat kita ketahui nih, inventory turnover pada tahun 2021 ini sebanyak 7 kali, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 8 kali. Nah, kalau kita bandingkan ini, banyaknya inventory turnover mengalami penurunan nih dari tahun 2021 ke 2020, karena 2021 ini sebanyak 7 kali, 2020 sebanyak 8 kali, dan 2021 sebanyak 7 kali. Kita lanjut ke rasio berikutnya, yaitu working capital turnover. Nah, dengan rumus penjualan dibagi dengan aktiva lancar. Pada tahun 2021 diperoleh penjualan Pertamina yaitu sebesar 57.508.793 dibagi 28.717.155 diperoleh hasil 2,002. Kemudian pada tahun 2020 diperoleh penjualan Pertamina sebesar 41.469.457 dibagi 23.078.595 diperoleh hasil yaitu 1,796. Nah, dari tabel analisis rasio yang telah dilakukan nih, diperoleh working capital turnover pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,002, yang berarti setiap Rp1 aset lancar ini ikut menciptakan Rp2 penjualan. Sedangkan pada tahun 2020 diperoleh 1.796, yang berarti setiap Rp1 aset lancar turut berkontribusi menghasilkan 1.796 penjualan. Nah, kemudian kita bandingkan lagi nih dengan 2021, working capital turnover mengalami kenaikan nih, yaitu sebesar 0,206. Ini yang disebabkan peningkatannya kenaikan penjualan dan aktiva lancar. Kita lanjut ke rasio yang keempat, yaitu rasio profitabilitas. Nah, yang pertama ada return of investment dengan rumus yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Nah, pada tahun 2021 laba bersih Pertamina diperoleh sebesar 2.238.549 dibagi total aset lancarnya yaitu 28.717.155 dikali 100% dan didapatkan hasil yaitu 7,795%. Nah, untuk tahun 2020 nih, laba bersih diperoleh sebesar 822.864 dibagi total aset lancarnya yaitu 23.078.595 dikali 100 diperoleh hasil 3,565%. Nah, dari hasil analisis di atas, kita dapat mengetahui ROI 2021 yaitu sebesar 7,795, yang artinya setiap Rp1 dari total aktiva lancar dapat digunakan untuk menghasilkan laba sebesar Rp0,0795. Sedangkan pada tahun 2020 kita ketahui bahwa ROI sebesar 3,595%. Nah, jika kita bandingkan, ternyata ROI ini terjadi kenaikan pada tahun 2021 ke 2020 terjadi kenaikan pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 4,23%. Nah, untuk yang kedua yaitu ada return of equity dengan rumus yaitu laba bersih dibagi modal dikali 100%. Di mana laba bersih Pertamina tahun 2021 diperoleh sebesar 2.238.549 dibagi 33.327.581 dikali 100% diperoleh hasil yaitu sebesar 6,716%. Pada tahun 2020 diperoleh laba bersih Pertamina yaitu sebesar 822.864 dibagi modalnya yaitu 31.254.339 dikali 100%. Nah, diperoleh nih hasilnya yaitu 2,632%. Dari hasil analisis di atas, nih kita dapat ketahui bahwa PT Pertamina mampu menghasilkan laba bersih pada tahun 2021 sebesar 6,716% dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan, yang berarti setiap Rp1 dari ekuitas perusahaan menghasilkan Rp0,671. Sedangkan pada tahun 2020, PT Pertamina menghasilkan laba bersih sebesar 2,632%. Nah, jika dibandingkan dengan tahun 2020, maka ROI pada tahun 2021 ini ternyata mengalami kenaikan yaitu sebesar 4,084.
Kita lanjut ke rasio yang berikutnya, yaitu ada return of asset. Nah, dengan rumus yaitu laba dibagi dengan aset dikali 100%. Diperoleh pada tahun 2001, laba Pertamina yaitu sebesar 2238.249 dibagi 78050.746 dikali 100%. Diperoleh hasil yaitu 2,868%. Sedangkan pada tahun 2020 diperoleh laba yaitu 822.864 dan asetnya itu sebesar 69.143.769 dikali 100% dan diperoleh hasilnya itu sebesar 1,190%. Nah, dari hasil analisis di atas ini kita dapat ketahui bahwa ROA tahun 2021 ini sebesar 2,868%. Dan tahun 2020 ini sebesar 1,190%. Dari hal ini, kita dapat ketahui bahwa tahun 2021 bahwa setiap Rp1 dari aset perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 2,868%. Nah, jika kita bandingkan pada tahun 2020, terdapat kenaikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 1,678%. Nah, sekian nih pemaparan mengenai hasil dari analisis laporan keuangan pada PT Pertamina, yaitu periode tahun 2021 dan 2020 dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Dea Rahayu dan rekan saya Eka Nur Azizah. Apabila terdapat kata salah ucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk Bapak Anwar Rifai, terima kasih atas kesempatan dan tugasnya, semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.